teorema 1 uji keterfaktoran untuk derajat 2 dan 3 dengan f menjadi field jika fx dan derajat atau degree fx adalah 2 atau 3, maka fx adalah keterfaktoran pada f jika fx mempunyai 0 di dalam f. Dengan pembuktian, misalkan fx sama dengan gx hx, di mana keduanya gx dan hx termasuk ke fx dan mempunyai derajat kurang dari fx, maka degree fx sama dengan degree gx ditambah degree hx dan degree fx adalah 2 atau 3. Setidaknya satu dari gx dan hx memiliki derajat 1. Katakanlah gx sama dengan ax ditambah b, kemudian jelas bahwa minus a pangkat minus 1b adalah 0 dari gx, dan karena itu 0 dari fx juga. Sebaliknya anggaplah bahwa fa sama dengan 0, di mana aef. Sebaliknya, kemudian oleh teorema faktor, kita tahu bahwa x dikurang a adalah faktor dari fx, dan oleh karena itu fx adalah keterfaktoran f. Oke, pada teorema 1 sangat mudah digunakan ketika fieldnya adalah zp, karena dalam hal ini dapat diperiksa keterfaktoran dari fx hanya dengan menguji untuk terlihat jika fa sama dengan 0, 1 dikurang p1. Misalnya, karena 2 adalah 0 dari x2 ditambah 1 pada z5, x2 ditambah 1 keterfaktoran z5. Di samping itu karena 0, 1 atau 2 adalah 0 dari x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah ketidakfaktoran pada z3. Perhatikanlah bahwa polinomial dengan derajat lebih besar dari 3 dapat direduksi sebuah field, meskipun mereka tidak memiliki 0 dengan field. Meskipun begitu, misalnya dalam Q, X polinomial X4 ditambah 2X2 tambah 1 sama dengan X2 ditambah 1 pangkat 2, tapi tidak memiliki 0 di dalamnya. Definisi muatan polinomial primitif. Oke, jadi muatan polinomial bukan 0. an xn ditambah an dikurang 1n pangkat minus 1 ditambah tak terhingga ditambah a0, di mana a adalah bilangan bulat pembagi umum terbesar dari bilangan bulat an minus 1 tak terhingga a0. Polinomial sederhana adalah elemen dari zx dengan muatan 1. Oke, pada lemma Gauss, penjelasannya itu adalah hasil dari dua polinomial primitif adalah primitif atau sederhana gitu. Nah, pembuktiannya itu dengan fx dan gx menjadi polinomial primitif, dan buktikan bahwa fx gx bukan primitif dengan P menjadi pembagi utama dari muatan fx gx, dan fx gx dan fx gx menjadi polinomial yang diperoleh dari fx gx. Lalu, dan fx gx dengan mengurangi koefisien modulo P, lalu fx f gamma x dan g gamma x termasuk ke integral domain zpx, dan f gamma x g gamma x sama dengan fx gx sama dengan 0, elemen 0 dari zpx. Jadi fx sama dengan 0, g gamma x sama dengan 0. Ini berarti bahwa p membagi setiap koefisien dari fx atau p membagi setiap koefisien dari gx. Karenanya baik fx tidak primitif atau gx tidak primitif, kontradiksi ini melengkapi buktinya. Nah, ingatlah bahwa pertanyaan dari keterfaktoran tergantung pada yang mana ring dari koefisien satu syarat. Nah, jadi x2 dikurang 2 adalah ketidakfaktoran pada z, namun habis tereduksi oleh q akar kuadrat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dafani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema kedua, yaitu tentang mereduksi habis Q mereduksi habis Z. Di sini
kita buat contohnya jika fx elemen zx, di mana fx mereduksi habis q, maka ia mereduksi habis z. Di sini pembuktiannya, seandainya fx sama dengan gx, hx, di mana gx dan hx merupakan elemen q, maka akan diasumsikan jika fx adalah primitif, karena dapat membagi keduanya. Keduanya maksudnya dapat membagi gx dan hx dengan muatan fx. Lalu, misalkan A merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut Gx, dan B kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut pada koefisien Hx, lalu ABF sama dengan AGX dikali BHX, di mana AGX dan BHX sama dengan C2H1X. Dengan keduanya merupakan G1X dan H1X adalah primitif, dan ABF X sama dengan C1C2GX, C1C2G1X, H1X. Karena fx adalah primitif termuat dalam ABF, dan ABF merupakan C1C2G1X, H1X. Dikarenakan fx adalah primitif termuat dalam AB, juga karena hasil dari dua polinomial sederhana adalah primitif. Hal itu mengikuti bahwa yang termuat dalam C1 C2G1X H1 adalah C1 C2. Lalu AC sama dengan C1 C2 dan fx G1 G1X H1X, di mana G1 dan H1X elemen ZX dengan degree G1X dan sama dengan degree Gx, dan degree H1X sama dengan degree Hx. Maka terbukti merupakan fx elemen Zx. Jika fx mereduksi habis q, maka ia juga habis mereduksi z. Berikut contoh soalnya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu, telusuri polinomial berikut jika fx 6x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 3x kurang 3 per 2 dikali 3x tambah 4 per 3 sama dengan gx hx. Di sini maksudnya, ini merupakan gx sedangkan ini merupakan hx. Dan ini merupakan faktorisasi dari ini, 6x kuadrat tambah x kurang 2. Maka untuk memperoleh A-nya kan tadi diberitahu bahwa A-nya merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut Gx, dan B merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari koefisien Hx. Maka diperoleh A itu merupakan KPK dari Gx. KPK dari Gx ialah 3, maka A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan KPK dari Hx, yaitu 2, yaitu B sama dengan 2. Dan diberitahu juga bahwa AB sama dengan C1 C2, maka C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 2. Untuk G1 dan G2-nya diperoleh dari faktorisasi dari 6x pangkat 2 tambah x kurang 2, yaitu faktorisasinya dari 6x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Faktorisasinya ya 2 minus 12 tambah 1, yaitu 4, 3 minus. Yaitu faktorisasinya ialah 2x 3x sama dengan 0. 4, 2, positif 2, 3, negatif 1. Maka diperoleh bahwa kita misalkan ini G1, ini G2. Maka G1 merupakan 2x kurang 1 dan G2 merupakan 3x tambah 2. Maka untuk penyelesaiannya yaitu kan diberitahu bahwa ini ABF sama dengan C1 C2 G1X dan H1X. Tapi karena di sini katanya kan G1 merupakan degree dari Gx dan H1 merupakan degree dari
HX, maka tinggal dimasukkan aja. Maka ABFX sama dengan C1, C2, G1, X, H1X. A tadi 3 dikali 2 dikali Fx tadi dikali Fx tadi ialah 6X pangkat 2 tambah X kurang 2 sama dengan C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 2, Gx tadi G1-nya Gx tadi 3X kurang 3 per 2 dikali 2X tambah 4/3. Tinggal kita kalikan aja. Berarti 6 dikali 6 X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 6. 3X kurang 3 per 2 2X tambah 4/3 habis 6X tambah 2X kurang 2. Ini kan sama dengan yang ini, maka tinggal kita masukkan aja 2X kurang 1 3X tambah 2, maka terbukti. Di sini terdapat teorema 3, yaitu P bilangan prima dan seharusnya bahwa Fx elemen dari Zx dengan satuan derajat Fx lebih besar sama dengan 1. Fx menjadi polinomial dalam Zpx diperoleh dari Fx dengan mengurangi semua koefisien dari Fx modulo P. Jika F bar X adalah ketidakfaktoran pada Zp dengan satuan derajat F bar X sama dengan satuan derajat Fx, lalu Fx adalah ketidakfaktoran pada Q. Di sini terdapat bukti dari teorema 3 ini. Maka buktinya yaitu jika Fx dapat direduksi oleh Q, maka Fx sama dengan Gx Hx. Gx Hx ini dengan Gx Hx ini kita kalikan dengan elemen Zx ini, dan kedua Gx dan Hx ini memiliki derajat kurang dari Fx. Maka F bar X ini sama dengan G bar X dan H bar X menjadi polinomial yang diperoleh dari Fx, Gx, dan Hx dengan mengurangi semua koefisien modulo P. Jadi di sini kan ada, dan kedua G ini kan di sini kan ada bacaannya, dan kedua Gx dan Hx memiliki derajat kurang dari Fx. Derajat ini Gx Hx ini memiliki derajat kurang dari Fx ini, maka kita ini kan F bar X kan gini, satu persatu nilainya Fx, Gx, dan Hx. Kayak misalnya kita nilaikan aja 1,2 sama dengan 0,1, dan 0,0 gitu. Fx, Gx, dan Hx ini menjadi polinomial yang diperoleh dari Fx. Jadi Fx, Gx, Hx ini kan ini menjadi polinomial yang diperoleh dari Fx tersebut, ya kan? Maka Fx, Gx, dan Fx, Gx, dan Hx ini tiga ini dengan cara mengurangi sama koefisien modulo P. Sama modulo P, maka karena satuan derajat Fx ini sama dengan satuan derajat F bar X. Nih, dengan yang tadi kita mengurangi koefisien modulo P, maka dapatlah ini karena itu satuan
derajat fx ini sama dengan f bar x. Hasilnya nilainya sama dengan yang kita kurangin tadi koefisien modulo P. Maka di situ mempunyai satuan derajat Gx lebih besar lebih kecil sama dengan satuan derajat Gx lebih kecil satuan derajat Fx, dan satuan derajat Hx lebih kecil sama dengan satuan derajat H bar x lebih kecil sama dengan lagi satuan derajat Hx lebih kecil satuan derajat f bar x. Namun f bar x ini sama dengan g bar x, h bar x, dan ini bertentangan dengan asumsi yang tidak dapat direduksi oleh ZP. Jadi yang kita tadi jelaskan buktinya ini yang fx sama fx, gx, hx, dan f bar x sama dengan g bar x dan h bar x itu ini bertentangan dengan asumsi yang tidak dapat direduksi oleh ZP. Maka ZP ini kita tidak tahu berapa nilainya, karena di sini sudah dibuktikan di teorema 3 ini bahwasanya ini bertentangan dengan asumsi yang tidak dapat direduksi. Berarti kalau tidak dapat direduksi maka dia tidak dapat hasilnya atau jumlahnya yang ada pada JP. Itulah pembuktian dari teorema 3. Di sini terdapat teorema 4, yaitu kriteria Eisenstein. Apa itu kriteria Eisenstein? Kriteria Eisenstein itu tidak dapat difaktorkan ke dalam polinomial tidak konstan dengan koefisien rasional. Di sini teorema 4 ini terdapat fx sama dengan an xn tambah an kurang 1x n kurang 1 tambah bla 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 tambah a0 elemen dari zx jika ada prima p sehingga p tidak habis membagi an, p habis membagi an kurang 1, ip habis membagi a0, dan p2 pangkat 2 tidak habis membagi a0, maka fx tidak dapat direduksi oleh q. Di sini terdapat bukti dari teorema 4 tersebut. Di sini buktinya, jika fx dapat direduksi oleh q dengan teorema 2, teorema 2 itu bersangkutan dengan teorema 4. Jadi kalau kawan-kawan sekalian sudah paham di teorema kedua, maka pahamlah di teorema keempat. Ini dia berkesinambungan dengan teorema tersebut. Di sini dengan teorema 2 bahwa ada elemen Gx dan Hx dalam Zx sedemikian rupa sehingga Fx sama dengan Gx, Hx, dan 1 lebih kecil sama dengan satuan derajat Gx dan 1 lebih kecil sama dengan satuan derajat Hx lebih kecil an. Di sini Gx ini
nih. Di sini katakanlah GX ini sama dengan BR XR tambah bla 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 tambah B0 dan HX sama dengan CS XS tambah bla 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 tambah CO C0. C0 ini ya teman-teman, bukan CO. Maaf saya salah, ini adalah C0 bukan CO. Di sini kalau kita mau menentukan ini A0 ini menentukan maaf salah, menentukan ini G ini harus menentukan ini harus P habis membagi A0, P pangkat 2 tidak habis membagi A0, dan A0 sama dengan B0 C0. Kenapa P pangkat 2 itu tidak habis membagi A0? Karena P pangkat 2 itu ini kan kriteria Eisenstein ini kan dia tidak dapat difaktorkan ke dalam polinomial, sedangkan P pangkat 2 ini tidak habis membagi A0 ini karena P pangkat 2 ini kan kofaktor, sedangkan di judul itu tidak dapat difaktorkan. Maka disinilah P pangkat 2 ini tidak habis membagi A0 itu karena P2 ini kofaktor. Maka A0 ini sama dengan B0 C0. Maka dia nggak bisa dengan X pangkat R, nggak bisa X pangkat S, itu nggak bisa. Maka di sini P yang bisa membagi satu itu apa? P yang membagi satu dari B0 dan C0 itu, namun bukan yang lain. Maksudnya itu apa? P yang membagi satu dari B0 dan C0 namun bukan yang lain. Karena P yang membagi satu itu, P ini bisa membagi satu itu hanya bisa B0 dan C0 aja. Kalau misalnya Kak B1 dan misalnya B2 dan C2 bisa? Enggak, karena dia harus membagi satu, nggak lebih dari membagi dua atau habis dibagi dua, nggak bisa, harus dia membagi satu. Berarti kalau habis membagi satu, berarti sebelum satu berarti harus 0. B0 dan C0 itu baru bisa membagi satu. Makanya di sini namun bukan yang lain. Misalnya lah kita katakan P habis membagi AN sama dengan BRCS. Maka P ini habis membagi BT. Maka pertimbangannya kan kita kan nggak tahu ini BT itu dari mana sih Kak, kenapa kok tiba-tiba BT. Nah, makanya kita pertimbangkan di sini, pertimbangkan, kita tulis ini AT, ini macam rumus ya. AT sama dengan BT C0 ditambah BT kurang 1 C1 tambah bla 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 tambah B0 CT. Dengan asumsi bahwa P dibagi AT dan dengan pilihan T setiap penjumlahan di sebelah kanan. Berarti ini pilihannya kan T, di sini kan P dibagi AT. Kan harus P habis membagi BT. Berarti kita harus pertimbangkan, harus juga AT gitu kan. Ini kan rumusnya AT. Jadi P dibagi AT dengan pilihan T, karena kan ini BT. Karena T itu kan pilihan dari P habis membagi BT, ya kan? Berarti kan P dibagi AT dengan pilihan T ini, maka setiap penjumlah di sebelah kanan
setelah yang pertama habis dibagi oleh P. Maka ini misalnya ini apa? Ini kanan, ini kiri gitu kan. Nih misalnya ini kanan, ini kiri gitu kan. Maka setiap penjumlahan yang kanan ini, makanya setiap penjumlahan yang kanan ini setelah yang pertama, berarti yang ini. Ya kan? Setelah yang pertama, kanan setelah yang pertama habis dibagi oleh P. Nah, karena kan di sini P dibagi AT gitu. Maka di sini di sebelah kanan setelah yang pertama ini maka habis dibagi P, maka dapatlah ini dia P untuk membagi BT C0. Ini dia T kan, BT C0 gitu ini. Maka ini P untuk membagi BT C0 juga. Karena P ini adalah prima dan P tidak membagi BT atau C0. Jadi B0 dan CT ini P tidak membagi BT atau C0. Maka B0 CT ini P-nya tidak membagi B0 CT, hanya bisa membagi BT kurang 1 C1. Makanya kan ada di sini setiap penjumlahan di sebelah kanan setelah yang pertama habis dibagi oleh P. Maka kita dibagikanlah ini, baru dapatlah hasilnya BT C0. Karena P adalah prima dan P tidak membagi BT atau C0. Begitulah penjelasannya dari teorema 4 kriteria Eisenstein. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang korolari atau ketidakfaktoran polinomial kilotomik ke P. Di sini terdapat definisi dari korolari tersebut. Definisi dari korolari adalah teorema yang merupakan turunan teorema lain. Dapat juga diartikan sebagai proposisi yang secara langsung diperoleh dari teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Contoh dari korolari tersebut ialah jika sebuah segitiga merupakan segitiga sama sisi, maka besar semua sudutnya adalah sama. Ini contoh dari korolari tersebut. Di sini juga terdapat teorema korolari tersebut, ialah untuk setiap prima P polinomial kilotomik ke P, phi Px sama dengan xp kurang 1 per x kurang 1 sama dengan xp kurang 1 tambah xp kurang 2 tambah bla 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 tambah x tambah 1 adalah ketidakfaktoran dari Q. Ini semua koefisien ini ketidakfaktoran dari Q. Jadi bukti teorema tersebut ialah fx sama dengan phi Px tambah 1 sama dengan x tambah 1 P kurang 1 per x tambah 1 kurang 1 sama dengan xp kurang 1 tambah P1 xp kurang 2 tambah P2 xp kurang 3 tambah bla 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 tambah P1 ialah karena setiap koefisien ini kan koefisien. Karena setiap koefisien ini semua ini kecuali dari ini xp kurang 1 kecuali xp kurang 1 dapat dibagi dengan P. Tetapi istilah dari konstanta tersebut tidak dapat dibagi oleh P kurang 2. Maka oleh kriteria Eisenstein, saya sebelumnya telah menjelaskan di teorema tersebut bahwa fx adalah ketidakfaktoran Q. Jadi, jika pi Px sama dengan Gx Hx adalah
faktorisasi non-trivial dari Vpx pada Q. Lalu dari Fx sama dengan Vpx tambah 1 sama dengan Gx tambah 1 dikali Hx tambah 1 akan menjadi faktorisasi non-trivial dari Fx pada Q. Karena ini tidak mungkin disimpulkan bahwa Vpx ketidakfaktoran dari Q. Maka cukup disinilah saya menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema 5, di mana himpunan Px adalah maksimal jika dan hanya jika Px adalah ketidakfaktoran. Maka dapat dibuktikan dengan F menjadi sebuah field dan Px elemen Fx. Kemudian himpunan Px adalah ideal maksimal dalam Fx jika dan hanya jika Px adalah ketidakfaktoran dari F. Maka dibuktikan pertama, dimisalkan bahwa himpunan Px itu adalah ideal maksimal dalam Fx. Maka terlihat jelas bahwa Px bukan merupakan polinomial 0 atau anggota dalam Fx. Karena keduanya bukan himpunan yang berangka 0 atau Fx. Jika Px sama dengan Gx Hx adalah faktorisasi dari Px pada F, lalu himpunan Px merupakan himpunan bagian dari himpunan Gx dan merupakan himpunan bagian dari Fx. Jadi himpunan Px itu sama dengan himpunan Gx, atau Fx itu sama dengan himpunan Gx. Dalam kasus pertama diharuskan memiliki degree Px sama dengan degree Gx. Dalam kasus kedua berarti degree Gx sama dengan 0 dan akibatnya degree Hx itu sama dengan degree Px. Dengan demikian, Px tidak dapat ditulis sebagai hasil dari dua polinomial dalam Fx derajat lebih rendah. Sekarang anggaplah Px ketidakfaktoran dari F. I menjadi ideal dari Fx sedemikian rupa sehingga himpunan Px merupakan himpunan bagian I dan himpunan bagian Fx. Karena Fx adalah domain ideal utama, I sama dengan himpunan Gx untuk beberapa Gx dalam Fx. Jadi Px elemen himpunan Gx, dan oleh karena itu Px sama dengan Gx Hx, di mana Hx elemen Fx. Karena Px adalah ketidakfaktoran dari F, berarti Gx adalah konstan atau Hx adalah konstan. Dalam kasus pertama, I sama dengan Fx. Dalam kasus kedua, himpunan Px sama dengan Gx sama dengan I. Jadi, himpunan Px adalah maksimal dalam Fx. Maka, terbukti bahwa F menjadi sebuah field dan Px elemen Fx, kemudian himpunan Px adalah ideal maksimal dalam Fx jika dan hanya jika Px adalah ketidakfaktoran dari F. Selanjutnya saya akan membahas contoh dari uji ketidakfaktoran. Jadi untuk menguji suatu ketidakfaktoran akan ngebahas di sini, yaitu dengan soal apakah polinomial 3x pangkat 5 ditambah 15x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 20 merupakan ketidakfaktoran dari Q atau tidak. Jadi untuk membuktikannya itu dapat kita lihat di teorema 3, dimana untuk bilangan ini kita menggunakan salah satu dari bilangan prima. Bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi dapat kita lihat bahwa untuk kelimanya yang memiliki faktor mendekati bilangan prima itu adalah 5. Jadi kita menggunakan 5.
di mana polinomial 3x pangkat 5 tambah 15x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 20 itu merupakan ketidakfaktoran dari Q atau bilangan bulat. Karena 5 yang merupakan bilangan prima itu tidak habis membagi 3. Sedangkan apabila dia disebut bukan merupakan ketidakfaktoran itu apabila jika salah satu bilangan prima tersebut dapat habis membagi koefisien tersebut. Namun di sini 5 tidak habis membagi 3 dan ini merupakan 5 pangkat 1, dan untuk 5 pangkat 2 yang merupakan 25 juga tidak habis untuk membagi 20 yang merupakan koefisien juga. Tapi 5 itu merupakan pembagi dari 15, min 20, 10, dan 20. Hanya sekedar menjadi pembagi, bukan tidak dapat untuk membagi habis semuanya. Hanya keempat angka itu saja, tapi 3 tidak termasuk, sehingga dikatakan bahwa polinomial 3x pangkat 5 ditambah 15x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 20 itu merupakan ketidakfaktoran. Seperti itu contoh soal.